Kemarin kan saya pada dipamerin ada tronton, ada bis tingkat. Saya gini, sampean itu mungkin belum tahu apa yang di dalam hati saya. Betul. Nanti buktiin, kamu akan menyesal semua beli bis tingkat. Oke. Akan menyesal semua. Nanti buktiin, saya bilang. Sekarang bagaimana? Sekarang kalau kita usaha, kita bukan cari gengsi. Betul. Usaha ini adalah cari untung yang bagaimana bisa menunjang hidup kita dan menunjang perusahaan. Kalau gengsi ya nggak usah usaha lah, kita pamer aja nih, ayo. Berarti tronton juga nggak masuk lah ya, Pak? Nggak masuk. Sekarang Gimana? ngapain pakai tronton? Sampai 1626, 1836 udah oke kok penumpang. Benar. 1836, 1626, ngapain harus pakai tronton, pakai bis tronton? Ya? Kalau truk boleh lah ya, maut berat, bawa batu bara ya. Itu lihat kita penumpang cuma 30 orang, ngapain nggak tronton? Saya bilang, kira-kira mesin Hino aja mampu kok, ngapain pakainya? Nah, ini loh, kadang-kadang orang dia gengsi. Coba sekarang, hancur nggak sekarang? Lihat aja, mana penumpang di atas tetap grogi ya di atas, tetap enak yang di bawah penumpang, enak yang biasa-biasa aja. Ya itu kan masing-masing dia, tapi bagi saya itu, saya pernah dipengaruhi, saya nggak pengaruh. Nyari penumpang sulit. Penumpang sekarang bagaimana? Penumpang kalau udah nyaman, nggak mungkin akan pindah, biarpun harganya mahal. Nah, Rianto ini beda sama yang lain. Tapi kenapa dia nggak mau ditolak penumpangnya? Ya dia punya kenyamanan lah. Di musolanya, di masjidnya bersih, rumah makannya bagus. Kita ini aja kita. Tiba kita transportasi ini bisnis yang sangat ekstra hati-hati, karena begitu kita jelek nama kita langsung. Betul. Dan lawan kita ini saling menjelekkan. Yang lawan kita ini saling mencari popularitas sendiri-sendiri gitu loh. Ya, kita memang harus kita apalagi kita sekarang juga kita lihat ya jalur-jalur orang-orang sekarang ini gini, pertarungannya bisnis transportasi ini saya lihat orangnya itu ngawur, masuk jalur orang nggak punya izin, kan ini loh. Bagaimana kamu bisa maju kamu makan haknya orang lain? Itu kan haknya orang lain. Kamu nggak punya trek, kamu masuk, berarti kan kamu nyuri. Barang yang nyuri itu nggak akan berkah, gitu loh. Ini kan kalau kita memang mau bertanding ya selesaikan dulu izinnya, urus dulu izinnya, jangan asal masuk aja gitu loh. Kita nah itu kadang-kadang gitu ya, wah ini asal masuk aja loh. Itu kan ada yang punya jalur, ada yang punya resmi, nah itu kan dia menyinggung perasaan orang sebenarnya kan, tapi dia nggak sadar bahwa dia tuh menyakitin orang, ngambil haknya orang, dia nggak sadar itu adalah sebagian dari kejahatan. Karena apa? Dia mencuri haknya orang, mencuri jalur orang gitu loh. Misalnya saya punya jalur Tayu lah misalnya, dia nggak punya Tayu masuk Tayu, Jepara masuk Jepara, Jogja nggak punya dia masuk Jogja, lah ini. Dan orang ada yang nggak sadar gitu loh. Makanya jangan bilang, lu saya aja masih mikir kok, mau membuka jalur selatan, saya punya selatan, masih mikir di situ ada sumber alam, ada ini, kita mikir lah ya, kasihan mereka, ya kan. Kalau mereka punya izin nggak apa-apa, mereka nggak punya izin langsung masuk aja. Harusnya dia itu punya rasa malu. Kalau sesama pengusaha, ya kan, jangan saling mendahului ya. Nah gini, boleh kita mau bersaing, cuman yang sehat, punya izin yang resmi, itu kita enak itu loh. Betul. Enak, jangan orang nggak punya izin masuk, udah tahu tiba-tiba jual tiket sampingnya yang diambil karyawannya, itu kan agak perang kayak gitu tuh, itu nggak boleh. Saya menemuin, saya bilang karyawan saya kalau udah nggak beres ikut saya keluarin. Saya udah cukup sabar lah ya, saya dibohongin apa, saya diem aja kan. Ya kalau saya saat ini ngelawan Haryanto ya silahkan aja lah saya. Ya, kita punya sholawat, itu nggak lihat bis kita ada sholawat. Betul. Orang yang bisanya santai bisa punya sholawat, ya, itulah sholawat ya. Kita mengagungkan Rasulullah. Ini dia taktik harusnya dia malu. Yang pengusaha pun harusnya malu, kalau nggak punya izin jangan, nggak enak kan. Itu harusnya iya dong. Kita jaga. Iya jagalah, kita ini kan saling ketemu apa nggak malu kita, yang bener lu, saya bilang kamu nggak punya izin masuk aja. Kita ditegur aja, nggak ditegur aja kita malu, apalagi ditegur ya kan. Nah ini loh, makanya kalau pengusaha ini harus punya jiwa yang bagus, yang loyal. Coba gak pandemi ya Mas, sudah beli bis tingkat, nggak ada pandemi pun nggak beli. Karena orang usaha itu
Kalau kamu berinvestasi, itu investasi yang kamu butuhkan, bukan kamu inginkan. Bukan berarti gue bilang orang yang beli bis tingkat itu salah, enggak. Karena kan mereka tahu target market mereka masing-masing. Paham ya? Udah sering gue jelasin. Masa ada warteg suruh jualan Pizza Hut kan nggak mungkin. Kawain orang kan lu. Mas Rian, kalau travel gelap suatu saat mengganggu pasar Haryanto, aku nggak pernah ngerasa terganggu sama siapapun. Nah, kalau untuk masalah market ya, bukan masalah kinerja, karena rezeki udah ada yang ngatur. Jadi kalau kamu usaha, fokus sama usaha. Jangan berpikir atau melirik atau memfokuskan pikiran kamu ke kompetitormu atau orang-orang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitarmu. Jangan. Fokus aja sama usaha. Pak Haji itu dari dulu kalau pesan sama aku begini, orang usah mikir wong dia, fokus ngurusi perusahaan itu. Mas, harga Hisashi Sino RK berapa? Yang baru apa yang bekas? Tergantung tahun. Mas masih berburu bis bekas nggak? Nah, itu urusannya Pak Haji sama Kang Inyon. Aku nggak ngurus. Ntar kalau udah dipasrahin sama Pak Haji, nang iki gue melaku akap, nang iki gue melaku patas lah, itu baru gue handle. Udah berapa kali Mas tuker sasis ke body lain? Kalau dari sejak Haryanto berdiri ya banyak. Sering. Orang bisnis itu harus bisa ngelihat peluang. Mas, cerita sedikit aja perjuangan antar penumpang ke Haryanto. Wah, kamu berarti tahu kisah itu dong. Kisah yang gua dikeroyok tukang ojek, dipukulin, diinjek-injek. Itu kisah lama. Kalau ingat jadi pengetahuan. Kelebihan Tronton itu apa, Mas? Gaya, Bro. Keren. Dipuji-puji. Sayangnya gue nggak gila pujian. Gue lebih milih efektivitas. Mas, jadi pengusaha bis itu rumit nggak? Wah, banget. Kalau kalian masih gila dunia, janganlah. Sakit nanti. Perusahaan transportasi itu niatnya harus benar-benar ngabdi, Mas. Ngabdi sama masyarakat, melayani jasa transportasi, sama ngabdi sama Allah. Itu yang paling tepat. Kalau niatnya buat memperkaya diri, nggak jalan. Berat di situ. Mas, Haryanto mau bangkrut ya, sampai nggak mau beli Tronton. Iya. Terus gua yain aja dah. Biar lu bahagia.